ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk menghadiri acara webinar pada kali ini. Nah, di sini saya dapat ada beberapa masalah ya yang kita hadapi di layanan kesehatan di Rumah Sakit Langgeng Medika ini. Nah, untuk itu acara meeting kali ini saya berharap kita bisa mencari solusinya bersama-sama untuk mencapai tujuan yang satu, yaitu goals dari Rumah Sakit Langgeng Medika ini. Mungkin dari pandangan Dokter Abel terlebih dahulu, apa saja sih masalah yang dihadapi? Oke, terima kasih ya Ibu Tina. Jadi permasalahan di rumah sakit ini tuh yaitu jumlah pasien tuh terus bertambah, terus meningkat, apalagi baru-baru ini kan habis terjadi wabah kan. Nah, jadi jumlah pasiennya terus meningkat kayak gitu, dan dikhawatirkan itu akan mengurangi kayak kualitas layanan kesehatan kita kayak gitu, apalagi dengan ruang inap yang terbatas tuh pasien harus mengantri kayak gitu sih Ibu Tina, permasalahan yang kami dapatkan selama ini. Oke, cukup besar juga ya tantangannya yang dihadapi. Saya paham bahwa dokter dan tim medis lainnya merasa kewalahan karena permasalahan tersebut. Nah, mungkin dari Mbak Pika sendiri sebagai perawat yang merasakan langsung dampaknya bisa memberikan sedikit pandangannya. Benar Bu, dari ruang perawatan sendiri itu kondisinya sangat padat dan alat medis dasar seperti sarung tangan dan masker itu seringkali habis sebelum shift selesai, dan akhirnya kami bergantian dalam memakai alat medis tersebut yang merasa tidak nyaman akhirnya. Apalagi kami melihat pasien-pasien seringkali dalam kondisi yang buruk, yang dimana kami melihat itu membutuhkan perawatan yang lengkap. Oke, terima kasih Mbak Pika. Nah, dari masalah-masalah itulah yang perlu kita atasi bersama-sama. Nah, mungkin dari Mbak Desta sendiri, bagaimana dengan pengaturan jadwalnya? Saya dengar beberapa kali kamu harus merevisi jadwal tersebut karena overload. Benar tidak? Iya betul Bu Tina, dengan pasien yang semakin banyak, saya harus sering mengubah jadwal shift staff. Saya sudah mencoba menambah waktu shift untuk beberapa staff, tetapi dari mereka tuh malah banyak yang mengeluh karena kelelahan. Jadi saya khawatir jika tidak ada tambahan staff atau solusi lain, ini akan mempengaruhi dari semangat kerja tim kita. Oke, saya melihat di sini permasalahan yang banyak itu tentang kekurangan sumber daya. Nah, mungkin pada Mbak Ali ini, apakah bidang farmasi memiliki kendala yang sama? Iya Bu, kami dari pihak farmasi juga mengalami kesulitan di mana saat pasien membutuhkan obat darurat, kami tidak bisa melayani dengan baik. Kami juga sudah menghubungi pemasok, tapi mungkin mereka memiliki kendala. Oke, itu pasti membuat pekerjaan Mbak Ali ini semakin berat ya. Nah, mungkin untuk Mbak Pira sendiri sebagai relawan kesehatan, apakah kamu menghadapi tantangan yang serupa dalam mengedukasi masyarakat? Ya benar banget Bu, jadi kalau dari kami sendiri sudah memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun seperti yang kita ketahui memang tenaga dan juga waktu kita emang kurang. Nah, yang mana hal ini tuh sebenarnya juga akan kesadaran masyarakat yang kurang, di mana penyakit-penyakit yang seharusnya bisa diatasi seperti batuk dan juga demam itu masih sangat tinggi. Nah, menurut saya kalau misalnya kita melakukan edukasi yang lebih efektif, itu tentunya akan mengurangi pasien di dalam rumah sakit kita. Saya paham dari setiap permasalahan. Nah, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukan. Nah, yang dari saya dengar tadi, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu seperti kekurangan alat kesehatan, kemudian keterlambatan pemasokan obat, overload jadwal, dan perlunya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar mencegah pasien yang berlebihan. Sekarang saya ingin semuanya memberikan ide-ide atau solusi. Siapa yang berkenan terlebih dahulu memberikan ide atau solusinya? Sebelumnya izin untuk memberikan pendapat. Kalau dari saya sendiri itu kita dapat membuat daftar kebutuhan yang jelas, lalu melaporkannya ke pengadaan, dan dengan persediaan yang cukup tersebut kita dapat meringankan pekerjaan yang ada di lapangan. Ide yang bagus Mbak Pika. Jika kita bisa membuat daftar yang jelas dan rutin melapor, mungkin dari persediaan yang ada itu bisa lebih teratur. Nah, bagaimana untuk dokter sendiri? Ya, saya setuju Bu Tina, mungkin kita dapat memprioritaskan pasien dengan tingkat keparahan yang cukup tinggi terlebih dahulu untuk ditangani. Nah, mungkin pasien dengan kondisi yang lebih ringan itu dapat diarahkan untuk menunggu atau mendapatkan konsultasi terlebih dahulu. Saya punya ide tambahan. Mungkin kita bisa membuat sistem shift cadangan. Jadi jika ada overload, kita bisa langsung panggil tim cadangan tanpa harus merevisi semua jadwal. Ide yang bagus Mbak Desta. Mungkin jika kita memiliki tim cadangan, kita bisa lebih fleksibel saat adanya lonjakan dari pasien.
Nah, untuk Mbak Ali sendiri, ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa kita perlu negosiasi lagi dengan pemasok lain. Mungkin kita bisa meminta suplai lebih kepada pemasok itu dan kita bisa bekerja sama kepada pemasok lain jika memungkinkan. Setuju. Untuk edukasi kesehatan kita bisa lakukan kampanye kecil yang melibatkan masyarakat secara langsung, contohnya seperti ini. Nah, yang dimana nanti saya akan coba untuk diskusikan secara langsung dengan kader kesehatan terkait pesan kesehatan masyarakat yang besar. Baik, saya kira kita telah mendapatkan beberapa langkah yang konkret, di mana yang pertama itu kita membuat daftar kebutuhan alat dan melaporkannya setiap minggu. Kemudian yang kedua, kita membuat shift cadangan untuk mengatasi permasalahan offline tadi. Yang ketiga, mungkin dari Mbak Ali ini bisa mengatur perkembangannya dengan pemasok obat-obatan dan menyampaikan kebutuhan kita dengan lebih jelas. Dan untuk Mbak Pira, saya setuju dengan kampanye kesehatannya. Saya akan bantu mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak yang bisa membantu dalam hal tersebut. Oke, bagus sekali, saya setuju. Dengan begini saya akan membuat panduan singkat untuk dokter dan perawat tentang penanganan pasien prioritas terlebih dahulu agar lebih efisien. Saya sangat senang dengan semangat kalian semua. Ini bukan hanya tugas, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kita akan jalani solusinya dan kita akan evaluasi hasilnya minggu depan. Terima kasih untuk semuanya atas kerjasamanya. Terima kasih juga Ibu Tina karena sudah memimpin diskusi kita pada hari ini. Semoga kita bisa bersama-sama bekerja dan juga semakin sukses ke depannya.